Atau memang ada prosedur lain, jadi prosedurnya harus dijelaskan oleh pemerintah. Jadi tidak menyalurkan karena ada kepentingan politik. Kalau kemudian tidak transparan, memang akhirnya bila prosedurnya tidak transparan, akhirnya jadi ada dugaan-dugaan seperti ini. Pemerintah mempersilahkan rakyat memiliki persepsinya masing-masing gitu. Karena mungkin itu yang ada di kepala Pak Jokowi, makin banyak persepsi, itulah demokrasi gitu. Program Tribun Sound Focus hari ini Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi baru saja mengatakan bahwa pemerintah berencana menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras di masa tenang hingga pencoblosan pemilu 11 hingga 14 Februari 2024 yang mana sebelumnya calon presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo ini sama-sama mengungkit bagaimana pemberian bansos dalam debat kelima Pilpres yang diselenggarakan Minggu 4 Februari kemarin. Dibagikannya bansos ini Tribuners di masa kampanye dinilai memiliki konflik kepentingan terkait dengan keberpihakan arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini. Lantas, apa sedianya esensi pemerintah menstop pembagian bansos untuk sementara di masa pemilu? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus pendiri kedai kopi ada Bang Hendri Satrio dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hensat, apa kabar? Sehat, Bang? Ya, sehat Nila, sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Bang Hensat. Ini bansos yang sempat beberapa kali dalam wawancara sempat kita singgung juga saat ini di stop begitu ya di masa tenang pemilu. Saya mau minta pengantar dari Bang Hensat, silahkan. Nila, bansos itu kan sebetulnya hak rakyat ya. Ya. Jadi memang rakyat itu salah satu haknya yang mendapatkan bansos, terutama memang rakyat yang atau eligible menerima bansos itu. Nah, penyaluran bansos itu ada prosedurnya, kemudian ada undang-undangnya, ada batasannya. Nah, sekarang kalau kemudian dihentikan sementara, yang harus dijelaskan oleh pemerintah itu kenapa kemudian dihentikan sementara. Apakah karena memang sudah aman gitu ya, misalnya kira-kira, atau rakyat sudah menerima semua, atau dihentikan sementara karena unsur-unsur politis. Unsur politis itu ya salah satunya misalnya yang tadi saya sebutkan, kepentingan pemerintah misalnya sudah selesai, Mhm. sudah aman, jagoannya ya, quote and quote ya, atau memang ada prosedur lain. Jadi prosedurnya harus dijelaskan oleh pemerintah. Jadi tidak menyalurkan karena ada kepentingan politik, kemudian dihentikan sementara juga ada kepentingan politik gitu. Jadi kalau menurut saya jangan kemudian hak-hak masyarakat ini disembunyikan prosedurnya, tiba-tiba dihentikan sementara, apalagi alasannya hanya karena Mas Anies dan Mas Ganjar sama-sama membahas itu di debat terakhir gitu. Nah, justru kan jadi ada pertanyaan kenapa kemudian pada saat dibahas malah dihentikan sementara. Jadi seolah-olah ya yang salah yang bertanya jadinya gara-gara ditanyain sama Mas Anies dan Mas Ganjar di debat, maka ini bantuan bansosnya dihentikan sementara, kan akhirnya bacaannya bisa seperti itu. Hmm. Nah, maksud saya ini juga harus dijelaskan ya, harus dijabarkan prosedurnya kenapa kemudian dihentikan atau di stop sementara. Oke, ini Gitu harus Mbak Nila. Oke, harus dijelaskan oleh pemerintah mengapa di stop di masa tenang pemilu. Artinya kalau Bang Insat melihat bantuan sosial yang digelontorkan ini juga penuh tanda tanya begitu, yang mana sempat dikeluarkan menuai kritik sampai saat ini dihentikan juga kemudian menuai kritik kembali, Bang Insat. Ya, karena tidak ada prosedur yang jelas gitu. Hmm. Misalnya pertanyaannya kan, kenapa kemudian bansos digelontorkan bersamaan dengan waktu pemilu gitu ya. Nah ini kan kalau dihentikan sementara ini benar-benar jadi sama gitu soal waktu Hmm. pemilu ini karena sudah mendekati masa tenang dihentikan sementara gitu. Jadi gimana sih? Maksud saya kalau kemudian tidak transparan memang akhirnya bila prosedurnya tidak transparan akhirnya jadi ada dugaan-dugaan seperti ini kan banyak ya apa namanya kontroversi-kontroversi di sekitaran bansos ini, termasuk salah satunya adalah tidak dilibatkannya Kementerian Sosial ya Ya. dalam pembagian bansos ini, padahal datanya kemudian kewajibannya benar-benar harusnya Menteri Sosial
yang menyebarkan hal ini, menyebarkan bansos ini atau minimal mengetahui bansos ini. Nah, kontroversi-kontroversi lainnya kan banyak tuh, misalnya ada baliho di belakang eh, apa namanya yang menjadi latar belakang pada saat pembagian bansos ya, baliho salah satu capres, cawapres maksud saya. Jadi kontroversi-kontroversi ini jangan kemudian eh, diresponnya dengan menghentikan sementara gitu. Ini Hmm. jadi tambah jadi misteri lagi gitu loh Nila. Oke, justru dengan penghentian sementara ini menuai banyak misteri juga. Ini kan yang menarik disinggung di debat terakhir begitu ya, Bang Hensat, oleh dua calon Hmm. presiden, Pak Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar Pranowo, yang mana menyinggung bahwa bansos ini dinilai lebih dibutuhkan oleh pemberinya daripada yang menerima di masa saat ini juga. Ini sentilan terkait bansos yang kemudian disampaikan oleh kedua kandidat ini, apakah kemudian juga salah satu hal yang mempengaruhi ada penghentian bansos kalau dari kacamata Bang Hensat? Ya kalau menurut saya jangan begitulah, masa Aha. ditanyain kemudian jadi dihentikan sementara. Jadi menurut saya prosedurnya yang harusnya dibuat transparan oleh pemerintah. Kenapa dihentikan sementara? Misalnya ya dihentikan sementara karena masa tenang pemilu dan pilpres, sebutan dipolitisir kan bisa begitu gitu. Jadi Aha. alasannya mesti jelas, jadi tidak ujuk-ujuk dihentikan sementara gitu. Hmm. Kalau kita Ya. melihat di tahun ini Bang Hensat justru bansos kan ada kenaikan ya disampaikan begitu. Kenaikannya juga cukup tinggi 20 triliun Hmm. dari anggaran sebelumnya begitu ya. Bahkan Hmm. Pak Ganjar juga sempat mempertanyakan dan juga heran. Kok justru malah bansos ini naik? Apakah tingkat kemiskinan di Indonesia juga ikut naik dengan bansos naik? Atau tadi dari kacamata Bang Hensat? Karena ada tanda tanya itu tadi untuk kepentingan dalam tanda kutip sehingga digelontorkan bansos dengan jumlah yang dinaikkan juga. Ya, semua hipotesa yang tadi Nila sampaikan bisa saja terjadi gitu ya. Hmm. Makanya kalau tidak ada transparansi ya begini ini gitu. Sebetulnya kan pertanyaan paling besar, salah satu pertanyaan yang besar dalam pemberian bansos kali ini selain memang waktunya yang bersama dengan Pilpres adalah kenapa kemudian Ibu Risma sebagai kementerian apa Menteri Sosial tidak diajak untuk turut serta dalam kegiatan pembagian bansos ini gitu kan Hmm. dari situ aja menjadi pertanyaan kenapa kemudian katanya kan data yang digunakan bukan data Kemensos. Jadi banyak hal yang akhirnya dipertanyakan oleh masyarakat dan sebetulnya itu merugikan pemerintah sendiri nantinya. Jadi harus segera diluruskan gitu menurut saya. Hmm. Kalau terkait bagaimana kemudian sikap Presiden Joko Widodo sendiri, Bang Hensat, yang mana memang dalam setiap kunjungannya masih terus melakukan memberikan bansos begitu ya di tengah kontroversi yang memang ada secara etika. Saya mau minta komentar dari kacamata Bang. Oh, gini kalau Pak Jokowi kan natural born politicians gitu ya. Memang Hmm? lahirnya itu sebagai politisi dan dia ini termasuk golongan politisi yang jenius gitu. Jadi ya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini pasti sudah dihitung matang-matang oleh dirinya gitu. Bagaimana dia akan makin dicintai oleh rakyat misalnya atau kemudian bagaimana bansosnya bisa diterima oleh masyarakat. Tapi gini, Mila, kalau dari YouTube saya ya, dalam YouTube saya Henry Satrio itu kan saya wawancara Romi ya, Rumah Halud Muzi yang merupakan ya beberapa kali kita capture sebagai orang dekatnya Pak Jokowi ya. Dia malah mengatakan gini di YouTube saya itu, ehm, saat ini sih Pak Jokowi sudah kebal ya dengan berbagai masukan-masukan itu. Jadi menurut saya setuju tuh dengan Romi bahwa memang saat ini perhatian Pak Jokowi lebih kepada memenangkan Gibran, memenangkan Prabowo Gibran gitu ya. Jadi fokusnya bukan seperti waktu awal-awal, misalnya memang berfokus untuk menyelesaikan nawacita dan lain-lain. Tapi kelihatannya memang fokusnya adalah bagaimana Kaisang Pangarep ini bisa Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo Subianto bisa terpilih, bisa menang sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, kelihatannya sih Pak Jokowi fokusnya ke sana dulu gitu. Makanya Hmm. pertanyaan-pertanyaannya kan misalnya sebetulnya Pak Jokowi ini lebih memihak Pak Prabowo atau Gibran ya, gitu ya. Kemudian sebetulnya apa sih yang mendasari Pak Jokowi kemudian mengatakan cawe-cawe, terus saat ini kemudian anaknya ikut serta sebagai cawapres dengan melalui pelanggaran-pelanggaran etika lembaga-lembaga lain yang bisa
mensahkan dirinya sebagai calon wakil presiden. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh kerap ada, tapi Pak Jokowi lagi-lagi dia sudah mengukur tuh, sudah mengetahui kira-kira sampai di mana ujung pangkalnya gitu ya kira-kira. Gitu Mbak Nila. Oke, ini sudah bukan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi untuk menjelaskan, karena prioritasnya adalah untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya Pertanyaan saya, menurut Bang saya Hensa, gitu ya, uh, itu pendapat saya begitu karena memang ya, yang kita lihat Pak Jokowi ini lebih lincah lah ya keliling Indonesia dibandingkan Prabowo Gibran itu terutama ke seputaran Jawa Tengah gitu nih lah. oke, kalau dari kacamata Bang Hensa, artinya pergerakan Presiden Joko Widodo ini mempengaruhi tidak elektabilitas Prabowo Gibran dan kemudian bisa membantu juga begitu ya pergerakannya untuk kemenangan sang putra, Bang Hensa? Kalau dihitung ya elektabilitas Prabowo Gibran itu sebetulnya adalah gabungan elektabilitas antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Jadi Mas Gibran sih menurut saya kalaupun ada sumbangan elektabilitasnya itu menurut saya mungkin di bawah 1% ya Hmm. elektabilitasnya yang disumbangkan oleh Mas Gibran. Jadi memang kalau nomor dua ini ya elektabilitasnya elektabilitas Jokowi dan Prabowo gitu. Makanya bisa langsung melejit. Justru saya sih kalau kemudian eh, Prabowo Gibran ini menempati posisi pertama versi lembaga-lembaga survei, saya nggak kaget gitu. Justru yang kaget itu adalah sudah mereka lengkap kan, yang dimiliki mesinnya banyak, partai politiknya banyak, logistiknya juga besar, plus mereka punya Jokowi, ternyata kok agak tertatih gitu ya untuk menembus 50% plus satu. Makanya kemudian begitu apa bansos ini menyeruak, maka muncullah tudingan-tudingan atau persepsi-persepsi bahwa penggelontoran bansos yang bersamaan dengan dilaksanakannya Pilpres, kemudian tidak melibatkan Kementerian Sosial, ini sangat mungkin merupakan salah satu strategi ya untuk meningkatkan elektabilitas salah satu calon. Nah, persepsinya kan ada seperti itu. Hmm. Apakah benar seperti itu? Ya harus ada penjelasan dari pemerintah. Walaupun saya yakin opini tersebut dengan mudah atau akan dibantah oleh pemerintah. eh, Jangan menyebutkan bahwa tidak ada rencana-rencana seperti itu. Gitu kira-kira Nila. Oke, saya ingin minta lebih detail terkait Kemensos ini, Bang Hensat, kan tidak melibatkan Hmm. Bu Risma juga dalam beberapa agenda pemberian bansos dan lain sebagainya begitu ya. Ini kalau dari kacamata Bang Hensat artinya besar kemungkinan dalam tanda kutip muatan politisnya karena memang Bu Risma adalah kader dari PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Ya, sangat mungkin hipotesa yang disampaikan Nila itu benar gitu. Jadi karena Bu Risma adalah kader PD Perjuangan, tentunya memberikan atau mengajak Ibu Risma membagikan bansos itu akan memiliki elektoral lebih banyak kepada PDI Perjuangan gitu ya. Jadi ya daripada menambah elektabilitas PD Perjuangan, mungkin Pak Jokowi punya cara lain gitu ya. Toh yang menyelenggarakan bantuan sosial itu bisa macam-macam, ada Hmm. BNPT, kemudian apa namanya, kok BNPT ada maaf maaf, jadi ada badan pangan, kemudian ada lembaga-lembaga lainnya. Jadi Pak Jokowi memahami betul itu. Mhm. Memahami bagaimana kemudian akan ada efek lain yang berpengaruh dengan bergabungnya Bu Risma untuk menyebarkan atau membagikan bansos juga. Ini Ya. saya mau minta komentar Bang Hensat. Pak Anies Baswedan menekankan soal bagaimana bansos ini didanai oleh APBN negara begitu ya. Yang mana rakyat juga dikatakan harus tahu bahwa bansos diberikan oleh negara, bukan oleh presiden secara pribadi begitu ya. Yang mana justru yang disampaikan Pak Anies untuk kemudian bansos ini bisa diberikan atau ditransfer bukan berupa sembako dan lain sebagainya untuk mengurangi potensi adanya korupsi. Saya mau minta komentar dari Bang Hensat, apakah sependapat juga dengan pernyataan Pak Anies atau seperti apa, Bang? Ya, bagus banget gitu pernyataannya Mas Anies, dan kalau memang bisa diimplementasikan pasti itu juga akan baik sekali buat Hmm. masyarakat Indonesia. Tapi yang jelas seharusnya bansos ini semakin tahun semakin sedikit ya, bukan semakin bertambah. Jadi kalau semakin sedikit kan artinya lebih banyak orang yang sejahtera, tapi kalau bertambah banyak orang yang mungkin nasibnya begitu-begitu aja, tidak tidak lebih sejahtera.
Jadi kalau kemudian Mas Anies mengatakan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Mbak Nila, menurut saya sih ada baiknya dan ada bagusnya juga gitu. Dan saya cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, terkait Hmm. bantuan sosial ini sudah dihentikan di masa tenang dengan berbagai drama yang ada di baliknya, begitu ya. Ini kalau dari kacamata Bang Hensat, penegasan apa yang sedianya bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo juga begitu ya, untuk kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul di ranah publik terkait kepentingan politis dengan pemberian bansos ini bisa terjawab dengan gamblang begitu. Ya akan sulit sekali ya terjawab dengan gamblang. Maka Aha. yang ada adalah pemerintah mempersilahkan rakyat memiliki persepsinya masing-masing gitu. Karena mungkin itu yang ada di kepala Pak Jokowi, makin banyak persepsi, itulah demokrasi gitu. Padahal hal-hal seperti pembagian bansos ini seharusnya bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Makanya terima kasih juga nih Tribun sudah mengangkat isu ini supaya masyarakat juga bisa berpikir kritis karena teman-teman di luar sana kita ini berdaulat atas suara kita. Jadi Hmm, jangan kemudian suara kita mau ditukar dengan sembako gitu ya. Karena oke. dengan daulat suara kita itu kita sebenarnya bebas ingin menggunakan suara untuk memilih siapa nantinya di 14 Februari 2024. Oke. Sebagai penutup Bang Hensat, saya mau minta prediksi Bang Hensat begitu ya untuk Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Satu putaran, dua putaran, masih sama Bang, dua putaran? eh Sebetulnya satu putaran dua putaran itu akan lebih mudah dilihat H-4 ya. Nanti Hmm. kira-kira satu putaran atau dua putaran. Tapi kalau saya sih meyakini akan ada dua putaran gitu ya, karena dari berbagai hasil survei lembaga survei dan kemudian hasil surveinya kedai kopi nampaknya juga menggambarkan itu akan dua putaran, jadi tidak akan satu putaran. Nila. Oke, baik. Akan berjalan dua putaran, namun nanti lebih tegasnya bisa dilihat di jelang pencoblosan ya, Bang Hensat Ya, 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 menuju begitu 4 sampai benar 5 sekali. hari Tepat menuju sekali itu. pencoblosan. Oke, siap. Betul. Terima kasih banyak, Bang Hensat, untuk Sama-sama, kesempatannya Nila. berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan dan tema-tema lainnya kita bisa berbincang kembali. Bang Hensat, selamat beraktivitas kembali, Bang Hensat. Terima kasih, Mbak Nila. Assalamualaikum. Ya, Tribuners, demikian Tribuners on Fokus bersama dengan Sanila Irda. Nantikan obrolan saya lain dengan sejumlah narasumber lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.